min kulli sul wa ma'mul wa li salahi syan zahiran wa batina wa bi niyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan muallif kitab perukunan wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina muallimina wa dawil huquqi alaina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita yang zahir, yang batin, yang saat ini sakit, dan mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat atau berbuat jahat, kejahatannya enggak disampaikan ke kita, tapi justru jadi nikmat buat kita. Ya Allah, anak keturunan kita yang lagi pada sekolah, pesantren, kuliah, Allah kasih ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Diri kita dan keluarga kita yang lagi pada kerja, lagi usaha, lagi dagang, Allah kasih rezeki yang banyak, yang lancar, yang halal, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa yada. Wala takilna ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Walirrajai thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawama sitri li abada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman 35. Ada?
fardu sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Fardu sembahyang. Adapun fardu sembahyang itu 3 perkara. Pertama, Islam. Kalau dia udah Islam, maka wajib dia untuk melaksanakan sholat. Tinggal nanti keadaannya seperti apa. Kalau dia nggak bisa berdiri, silakan dia sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, silakan berbaring. Berbaring nggak bisa, silakan sesuai dengan kemampuan dia. Kalau kemampuan dia nggak bisa, sholat pakai isyarat. Isyarat juga nggak bisa disolatin. Nah gitu, jadi clear. Jadi nggak repot. Kenapa? Karena dia orang Islam. Orang Islam harus wajib untuk melaksanakan sholat. Kedua, berakal. Islamnya udah, cuman otaknya kurang seon. Itu bocor halus, berarti harus ditambal. Iya, sehingga dia akalnya nggak sehat. Yang laki teriak-teriak, yang perempuan parah, dia nggak wajib sembahyang karena dia tidak berakal. Ketiga, balik. Yang berikutnya orang itu harus balik. Balik itu apa? Cukup umurnya 15 tahun. Dia umurnya 15 tahun atau dengan bermimpi. Ngimpinya tidak harus ketemu dengan janda muda. Yang penting keluar itu sperma pada saat mimpi, maka dia sudah dianggap baligh. Gitu. Nggak harus bapak-bapak. Kayaknya udah umur segini kita nggak tahu ngimpi lagi sekarang ya. Kayaknya. Kalau bapak masih ngimpi juga, wah ya gini pak, berarti bapak punya bini galak kalau gitu. Iya, tahan aja, kagak mau gitu. Apa lu? Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan bapak tidak punya bini yang kayak gitu pak. Ya kalau bapak punya bini yang galak tapi cakep, syukur, kaya, baik lagi, cuman emang galak, berarti bapak ya cuman diuji dikit doang kok. Disabarin aja, sabarin. Yang repot punya bini udahnya hitam, gembrot, digaruk, ngebul, kagak sembahyang, galak lagi, duit kita diambil mulu. Berarti bapak bukan dicoba, emang bapak mah apes aja lah gitu. Apes. Ya Allah. Bini bawel, jangankan manusia pak, kan ada istri yang bawel banget, pusing. Apalagi bapak-bapak udah punya bini bawel, nggak punya kebiasaan mancing. Iya, kalau bapak masih punya kebiasaan mancing, bini bawel lumayan aja pak. Jadi pelampiasan itu di ikan gitu. Ya mati lo gitu. Gitu. Masih ada pelampiasan.
Kalau bapak nggak biasa mancing, bini galak gitu. Ya gaple kan sekarang udah malu pak. Emang masih ada yang main gaple apa? Masih ada ya. Ronda. Ya bisa juga sih. Gitu. Ya Allah. Ya bisa pelampiasannya mati lo, gua gencet lo mati lo gitu ya. Pelampiasannya itu doang paling. Ya Allah. Konon katanya dulu ada bapak-bapak punya bini galak banget. Dia lagi nimba air zaman dulu jamaah, bininya ngomel mulu. Gitu. Ceburin aja sekalian. Udah kelar dia naruh air, baru ya Allah, bini gua nyebur gitu. Akhirnya dia iniin apa namanya tuh ember. Dia tarik berat banget. Nggak taunya pas dilihat ada setan. Gitu. Ya Allah, mana bini gua gitu. Kenapa lu yang naik gitu? Ih, ada perempuan galak banget, ih gua takut gua gitu. Jadi jangankan orang, setan aja takut bapak-bapak gitu. Ya Allah. Ya itu mah biasa pak. Jadi kalau bapak tinggal sabarin aja. Tinggal sabarin. Jadi jamaah, kalau udah Islam mumayyiz, berakal gitu. Islam berakal, baligh, udah dia wajib untuk sholat. Cukup umurnya 15 tahun atau dengan bermimpi. Udah selesai urusan sholat. Di sini kita akan masuk ke masalah Jumat. Syarat sah sembahyang Jumat. Adapun syarat sah sembahyang Jumat itu 5 perkara. Pertama, tempat sembahyang Jumat itu di dalam negeri. Di dalam negeri besar atau di dalam negeri kecil. Kedua, genap bilangan orang pengikutnya 40 orang mustautin. Artinya orang yang bertempat tinggal tetap. Nah bapak-bapak, inilah yang kemudian kita akhirnya tidak boleh kaku dalam hukum. Ketika menurut Imam Syafi'i, itu yang dimaksud dengan sholat Jumat sah itu 40 orang. Orangnya itu mustautin. Mustautin itu adalah orang yang dia tinggal di situ. Maka berarti ketika bapak-bapak kerja di sholat Jumat di kantor, kalau ikutin ini nih nggak sah pak. Kenapa tidak sah? Karena orang kantor itu bukan orang situ. Makanya masjid di kantor kalau hari Jumatnya tanggal merah, masjidnya merah apa Jumatan enggak? Enggak bapak-bapak. Kenapa? Karena mereka bukan orang situ, mereka orang mana-mana. Kalau dia disuruh Jumatan juga, misalkan lagi merah gitu jamaah, tanggal merah, siapa yang mau sholat? Siapa? Paling satpam. Siapa lagi dah? Tukang ininya, merbotnya nggak banyak, paling berlima-limaan. Masa khutbah berlima gitu, nggak enak banget. Jadi yang dimaksud dengan 40 itu mustautin. Mustautin itu orang itu tinggal di wilayahnya itu masjid. Maka jamaah ketika kita bicara tentang kantor, kita itu nanti akhirnya harus melihat pendapat lain.
oh itu Imam Syafi'i, coba lihat imam yang lain gitu. Jadi kata-kata 40 itu kalau menurut Imam Syafi'i berarti tukang tahu goreng sholat Jumat di sini dihitung apa enggak? Tukang tahu goreng enggak, ojek enggak, karena dia bukan orang sini. Yang orang sini bapak-bapak, yang tinggal di sini bapak-bapak gitu. Jadi mustautin, orang yang bertempat tinggal tetap. Ketiga, syarat sah Jumat itu 2 khutbah itu dengan nyaring dalam waktu zuhur. Keempat, sembahyang Jumat itu di dalam waktu zuhur. Pak, khutbah Jumatnya waktu zuhur, sembahyang Jumatnya dalam waktu zuhur. Pertanyaannya, kalau Jumatan itu jam 2 siang masih waktu zuhur nggak? Berarti boleh nggak Jumatan jam 2? Boleh, Pak. Boleh, silahkan. Makanya saya kadang-kadang itu, ya Allah, cuman nggak bisa diatur sih, jamaah kan susah, dia juga pengen kerja lagi. Itu kalau bentrok itu Pak, kalau bisa gitu ya saya itu yang di sini pas waktu zuhur gitu, ntar beda lagi 20 menit pindah lagi. Ya bisa, saya kan kalau Jumatan Pak jarang satu jadwal saya, 4, 5, ntar yang sisanya itu jamaah murid-murid saya yang senior-senior. Maksud saya kenapa sih enggak sholat Jumat ada sip-sipannya gitu. Iya, ada yang jam 2 gitu kan enak, 2:30. Tapi seandainya jam 2 Jumatan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, kan masih masuk, kan masih waktu zuhur. Kelima, jangan disertai atau didahului orang sembahyang Jumat di dalam negeri itu. Nah ini Pak, yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa ada orang yang habis sholat Jumat dia sholat zuhur. Bapak belum pernah ngalamin ya? Ada habis sholat Jumat sholat zuhur belum ngalamin ya? Kalau di Klender itu ada di Az-Ziyadah tanah 80. Jadi habis sholat Jumat sholat zuhur. Itu sebagai bagian dari ihtiyat, khawatir sholatnya nggak bener, maka akhirnya dia balik lagi, i'adah namanya. Keempat, sembahyang Jumat itu di dalam waktu zuhur. Kelima, jangan disertai atau didahului orang sembahyang Jumat dalam negeri itu. Maksudnya disertai itu jangan pada main dulu-duluan, tapi emang agak sulit kok bapak-bapak. Maksudnya kita itu jangan didahului oleh masjid lain. Agak sulit itu juga, maka butuh fikih. Lah kalau gara-gara cuman kita kalah cepet-cepetan sama masjid sebelah, lalu kita di sini nggak sah Pak, maka kemudian harus coba fikih yang lain. Apa Imam Ibnu Hambal, apa Imam Ghazali, Imam Malik gitu, Imam Hanafi, silakan. Sebab kalau seandainya betul-betul nggak boleh didahului oleh Jumat, maka kemudian i'adah, bapak-bapak capek kita ntar.
Maka akhirnya nyari pendapat-pendapat lain, dan ternyata banyak kok yang habis sholat Jumat udah nggak usah khutbah lah, nggak usah apa namanya zuhur lagi, udah pulang aja nggak apa-apa kok. Adapun syarat fardu Jumat itu 3 perkara. Pertama, 2 khutbah. Kedua, sembahyang di rakaat ketiga di dalam waktu zuhur. Pertama khutbah, kedua sembahyang 2 rakaat, ketiga di dalam waktu zuhur. Oh, itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan bapak-bapak tentang Jumatan? Ya. Ada qobliyah Jumat, ada ba'diyah Jumat. Kalau qobliyah Jumat itu pernah satu saat Nabi negor sahabat yang dia ketika Nabi sedang khutbah, dia tahu-tahu duduk. Kata Nabi, as-sholaita, engkau udah sholat? Sholli. Ayo sholat. Gitu. Sehingga ba'd qobliyah jalanin bapak-bapak sunnah. Terus bagaimana dengan ba'diyah? Ba'diyah ya jalanin juga. Tapi pertanyaannya bagaimana tadi? Hah? Gimana? Jadi gini, kan ada kalau datang kan tahiyat masjid. Ya. Nah, ada juga yang begitu setelah azan yang pertama, terus sholat sunnah. Nah, sholat sunnah qobliyah. Ya begini keadaannya. Nah, nanti setelah sholat Jumat itu ba'diyah. Plannya Pak Asep itu bagaimana qobliyahnya? Tetap apa namanya? Ada nggak yang namanya sholat qobliyah Jumat? Itu khilaf, Pak. Khilafiyah tentang apakah ada sholat qobliyah Jumat. Kalau Imam Syafi'i ada, Pak. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Makanya nanti ada, ini terkait dengan sholat Jumat 1 atau 2 kali azan. Ini kan berdampaknya ke situ itu. Berdampaknya ke situ. Maka ada juga masjid-masjid yang dia bijaksana, dia bukan azan tapi begini, berhubung waktu sudah masuk, silahkan bapak-bapak yang biasa melaksanakan qobliyah Jumat untuk melaksanakan qobliyah Jumat gitu jamaah. Untuk menghindari azan 2 kali. Azannya tetap pengen sekali tuh orang. Biasanya tuh di pabrik Gitu ya. Ya, satu azannya kali. Tapi nggak ngejalanin sholat qobliyah Jumat. Kalau enggak qobliyah Jumat enggak? Enggak, langsung khutbah. Azan enggak. Kalau kantor nggak apa-apa, Pak. Kalau kantor itu, Pak, emang jadi begini. Nanti akhirnya mau khutbah mau azan 2 kali, mau azan sekali, biasanya pertimbangannya itu pertimbangan jamaah. Misalkan di kantor karena mereka mau kerja lagi, ya udah khutbah azannya sekali aja karena dia mau kerja di kantor tuh. Gitu. Tapi itu juga kadang-kadang udah azannya sekali, khotibnya lama banget. Makanya bapak-bapak sekarang itu saya perhatiin sholat Jumat itu maksimal itu bukan 20 menit, 15 menit gitu. Saking kita pengen sholat Jumat paket ekspres,
Ya karena kan kalau nggak diekspresin kesian itu orang pada mau makan. Serba salah Pak. Kalau sebelum Jumat bapak-bapak makan pasti ngantuknya benar-benar ngantuk. Kalau habis Jumat bapak makan laparnya gila-gilaan. Aduh. Gimana coba caranya? Caranya bapak-bapak mau tidak mau kalau hari Jumat harus bawa makanan dari rumah. Dan boleh juga Pak, setiap hari bawa makanan dari rumah juga bagus Pak. Kalau bapak dagang, kalau bawa bapak kerja. Kenapa? Karena itu pasti menghemat. Bahwa kemudian temen bapak nanti ngatain, lu hemat banget, lu pantesan kaya lu gitu. Ya biarin aja dia ngomong kayak begitu. Jadi kan memang bapak-bapak yang susah itu bukan nyari duitnya doang, tapi pengelolaan duit itu yang susah. Orang kaya berhasil Pak, pangkat dia dapat, jabatan dia dapat, duit dia dapat. Tapi giliran hancur brek cepet banget. Mungkin tidak ada persiapan. Ya Allah, bapak-bapak, terkait dengan sholat Jumat jamaah, maka Rasulullah sudah ngajarin, ini yang pada sholat itu pada mau kerja lagi, pada mau dagang lagi. Jangan dilama-lamain. Dilama-lamain juga percuma. Bukan masalah amplop, jamaah juga pada ngantuk. Datang kemari juga paling kuat habis qobliyah Bapak 2 menit. Itu juga udah hebat dah Pak. Gitu. Orang laporan yang saya dapat, bapak-bapak kalau dengerin khutbah Jumat sampai khusyuk. Saking khusyuknya sampai mau nyungsep gitu. Iya. Kenapa jamaah? Karena memang di hari Jumat itu wayahnya buat istirahat, buat makan. Itulah yang kemudian nanti Nabi Muhammad itu kalau sholat Jumat yutilus sholata wa yaksuru khutbal jumu'iyah. Khutbahnya sholatnya dipanjangin, khutbahnya dipendekin. Dan panjangnya juga terukur Pak. Jangan sampai panjangnya itu dia pakai surat Al-Baqarah misalkan. Mentang-mentang baru keluar dari rumah tahfiz. Jangan begitu. Ya pantasnya makanya akhirnya sunnahnya itu bacanya sabihis. Nanti rakaat kedua kalau nggak bisa hal ataka baca kulhu aja. Baca kulhu, ngapain repot-repot? Bapak yang baca ya dan kulhu pada saat sholat Pak jadi imam, nggak usah takut Pak, pasti dicatat pahalanya. Kuliah kulhu, Johor kuliah kulhu, asar kuliah kulhu, maghrib kuliah kulhu, isya kuliah kulhu. Giliran subuh kata malaikat paling juga kuliah kulhu lagi. Udah kagak usah dilihat, udah kuliah kulhu dah. Ngapain? Jadi itu imam spesialis kuliah dan kulhu. Itu kuliah aja kalau kagak pinter-pinter Pak, kita bisa nyungsep, bisa nyasar sono sini. Wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Untung bagus di belakang imamnya Pak RW apal lakum. Lah tuh imam dengar lakum main samber aja, lakum dinukum waladolin gitu. Nah yang dengar waladolin ya emang namanya makmum, main amin aja, amin. Iya Pak RW lagi udah tahu orang salah pakai jenggol RT, perasaan kita amin 2 kali dan kayak gitu. Atau Pak RT diem kagak boleh ngomong lagi sembahyang, kagak aja lu gitu. Yang di sampingnya LMK ngurut dada sambil ngomong, alhamdulillah untung saya kagak ngomong gitu. Jamaah akhirnya memang kita harus bijaksana Pak.
ketika kita mendapatkan tugas khutbah. Jangan panjang-panjang, kasihan. Ini jamaah pengen dagang lagi, jamaah pengen kerja lagi. Lanjut, syarat khutbah. Adapun syarat dua khutbah 9 perkara. Jadi itu 9 perkara. Pertama, hendaklah kedua khutbah itu di dalam waktu zuhur. Khutbahnya harus di waktu zuhur. Misalkan begini, waktu zuhur sekarang jam 11.50. Nah, dia khutbahnya 15 menit. Maka supaya curi start, khutbahnya 10 menit sebelum masuk waktu sholat, sehingga ntar waktu masuk sholat tinggal khutbah yang 15 menit sama paling apa gitu lah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada orang khutbah johornya 11.50 misalkan gitu, dianya khutbahnya jam 11.45, lalu kemudian sambil di sana azan, dia kan udah mulai khutbah nih. Sah nggak khutbahnya? Nggak sah, Pak. Nggak sah. Yang sah itu semuanya ada di dalam waktu itu, gitu. Ini beda sama sholat. Kalau sholat mah Pak, Bapak sholat isya jam 8 malam, sah nggak sholatnya? Sah. Jam 8 malam, jam 9 malam sah nggak? Sah. Cuman Bapak tidak dapat keutamaan tahiyatul masjid, Bapak tidak dapat keutamaan berjamaah. Hendaklah ketiga, hendaklah kedua khutbah itu dengan bahasa Arab. Tapi kita sekarang rata-rata pakai bahasa Indonesia kok. Yang pakai bahasa Arab itu ujungnya aman, nanti khutbah yang kedua pakai bahasa Arab. Kedua khutbah dengan bahasa Arab. Keempat, hendaklah berdiri ketika membaca dua khutbah itu bagi yang puasa. Berarti kalau khutbah sambil duduk terus boleh apa enggak? Boleh enggak? Berdiri bagi yang puasa. Kalau dia enggak puasa boleh enggak khutbah duduk aja udah boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Kenapa dia kok enggak khutbah sambil berdiri? Karena kalau berdiri kaki saya kecil, badan saya gede, jadi gemeter saya. Bukan karena grogi, karena nahanin kaki berat badan saya. Kan bapak-bapak nih ya, hati-hati tuh bapak-bapak, jangan sampai badannya gede, kakinya kecil. Jangan sampai begitu. Sebab kalau kakinya kecil, badannya gede, ntar lama-lama ini tulang kagak kuat. Ini Pak, tiang ini kan kenapa kok sebegede gini? Karena dia hanya 2 tingkat. Coba kalau misalkan jadi 3 tingkat, kira-kira tiangnya lebih besar dari ini enggak? Harus lebih besar. Jadi atas mengikutin tiang aja itu. Tiang ngikutin pondasi. Gitu. Kalau pondasinya benar, udah kesononya aman. Jadi hendaklah berdiri ketika membaca dua khutbah itu bagi yang puasa. Berdiri itu bagi yang puasa. Kelima, hendaklah duduk antara dua khutbah itu sekedar membaca qul huwallahu ahad. Hingga akhirnya. Keenam, hendaklah membaca khutbah itu dengan nyaring
suaranya sekira-kira kedengaran oleh orang 39. Ketujuh, jadi suaranya nyaring. Kalaupun memang sekarang suaranya sudah bagus tapi nggak bisa keluar modulasinya, kan sekarang mah kita bisa pakai inian mic. Nah, itu nggak apa-apa itu. Jadi dengan teknologi hukum yang ada malah bisa tercover dengan hukum yang resminya itu. Keenam, hendaklah membaca khutbah itu dengan nyaring suaranya sekira-kira kedengeran oleh orang yang 39. Ya Allah, yang khutbah itu nyaring suaranya. Alhamdulillah, ini nggak pakai ini nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya 2 bulan yang lalu khutbah bapak-bapak nggak pakai kacamata. Khutbah Jumat ya, khutbah nggak pakai kacamata, akhirnya itu jamaah payah. Itu bener. Nah, udah nggak pakai kacamata, mic-nya mati. Saya rasanya itu udah yang kedua apa yang ketiga gitu mic mati. Akhirnya saya khutbah bapak-bapak nggak lama, cuma 7 menit kan. Dan itu setelah saya khutbah jamaah hebat. Bukan hebat karena pas mati saya tetap khutbah, bukan, karena sebentar gitu. Gitu. Karena sebentar. Dia mah bodo amat isinya mah, yang penting sebentar gitu. Gitu, Ustaz. Gitu. Tahu begitu mati aja terus speakernya gitu. Ya kalau khotibnya saya, kalau yang lain belum tentu jamaah. Kan ada khotib yang dia ini Pak, apa namanya, besar kepala, pengennya ya sesuai dengan ininya dia. Ketujuh, hendaklah berturut-turut antara tiap-tiap kalimat 2 khutbah itu dengan antaranya dengan sembahyang itu. Kedelapan, hendaklah yang membaca khutbah itu sunyi daripada hadas besar. Gak boleh ya hadas kecil hadas besar orang yang khutbah. Dan hadas kecil ke-9, hendaklah yang membaca khutbah itu sunyi kainnya apa itu, benang tempat berdirinya dan barang yang berhubungan dengan dia dan menutup aurat seperti kelakuan di dalam sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak buka tanya jawab dulu, saya mau langsung berangkat bapak-bapak karena masih ada acara maulid yang harus saya datangi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.